Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini akan berbeda dengan video sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang personality atau kepribadian. Nah, di sini kita akan mengangkat tentang 10 attitude essential atau 10 sikap penting yang wajib kita miliki karena ini adalah salah satu faktor kunci keberhasilan dalam dunia kerja. Selamat mendengarkan. Oke, langsung saja yang pertama yaitu stay positif, di mana orang yang berpikiran positif dia akan lebih cenderung berpikiran hal apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menjadi lebih baik. Terus mereka juga tuh tidak akan mencari kesalahan orang lain, menyalahkan diri sendiri ataupun keadaan. Oke, di setiap mungkin dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita pasti ada emosi itu yang membuat kita menjadi pikiran negatif. Ingat teman-teman, di setiap kita kesal dan marah itu artinya kita merusak kesempatan kita untuk bahagia. Cobalah untuk teman-teman untuk lebih relax terhadap kehidupan. Terus cobalah untuk berpikir hal apa yang membuat kita marah. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Cobalah untuk tidak membuang energi untuk kepada hal yang negatif. Terus di sini juga yang orang yang berpikiran positif ini bisa menjadi seseorang yang toxic positivity. Orang yang toxic positivity ini dia akan terus untuk berpikiran positif dalam keadaan atau dia terkena masalah apapun, dia akan tetap berpikiran positif tanpa dia memikirkan perasaannya sendiri. Terus mereka juga itu tidak akan memberikan orang kesempatan untuk meluapkan emosi. Ingat, ini sangat bahaya untuk psikis kalian. Jika kalian sudah terkena toxic positivity, cobalah untuk 3 tips ini. Yang pertama itu cobalah untuk kalian lebih menerima keadaan. Ingat, di setiap kejadian pasti ada hikmah yang dapat kalian petik. Di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terus yang kedua, cobalah untuk kalian fokus terhadap apa yang bisa kalian lakukan, bukan pada hal apa yang tidak bisa kalian lakukan. Oke, yang ketiga itu don't take it personal. Cobalah untuk kalian tidak bawa perasaan dikit-dikit masukin dalam hati, dikit-dikit ini, dikit-dikit gitu. Cobalah untuk tidak seperti itu. Ingat, bukan cuma kalian doang yang diginiin, bukan cuma kalian doang yang digituin. Banyak orang lain juga kena. Kecilkan perasaan dan besarkan logika Anda. Jika kalian seperti ini terus, kalian tidak akan dewasa. Cobalah untuk terima keadaan. Nah, oke, kita lanjut yang kedua, yaitu integrity atau integritas atau biasa disebut dengan kesatuan. Di sini kesatuan terhadap prinsip atau nilai yang sudah kita yakini. Kak, gimana sih orang yang berintegritas itu? Oke, jadi orang yang berintegritas itu yang pertama, dia itu bertanggung jawab. Yang kedua, dia jujur dan rendah hati. Yang ketiga, dia konsisten terhadap apa yang dia katakan dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang keempat, jangan meremehkan hal kecil karena sesuatu yang kecil dapat menjadi besar. Terus yang kelima, dia itu dapat dipercaya dan dia dapat mempercayai orang lain. Oke, yang ketiga itu respectful atau menghargai orang lain. Kak, gimana sih caranya kita menghargai orang lain? Kalau kalian mau menghargai orang lain, cobalah dari hal yang paling kecil, hal yang paling simple, hal yang paling sederhana. Yang pertama adalah hargai diri sendiri, lalu hargai orang lain. Gimana kamu mau menghargai orang lain kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri? Yang kedua, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, hargai opini orang lain. Yang keempat, berusaha memahami sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ubah cara pandang dan jangan memperbesar masalah. Pandanglah masalah yang kamu hadapi dari sudut pandang orang lain dan kacamata orang lain. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Yang keenam, peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketujuh, jangan membicarakan orang lain di belakang. My mirror is my worst enemy. Oke guys, jadi masuk yang keempat, yaitu open mind atau berpikiran terbuka. Cobalah untuk kalian singkirkan prasangka jika kalian ingin berpikiran terbuka. Kak, gimana sih caranya untuk kita bisa berpikiran terbuka? Oke, langsung saja. Yang pertama itu, cobalah untuk kalian berbicara dengan orang asing. Yang kedua, lakukan traveling. Yang ketiga, rajin mencari tahu hal yang belum kamu ketahui lewat via internet ataupun orang yang dapat kita percayai. Terus yang terakhir itu observasi perilaku dan gaya hidup orang lain. Cobalah kalian berpikir, kenapa mereka melakukan seperti ini? Jangan hanya langsung kalian menjudge orang tersebut tanpa kalian mengetahui alasannya. Oke, lanjut yang kelima itu inisiatif. Itu setiap orang memiliki kebebasan, setiap orang juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap kehidupannya sendiri. Yang artinya di sini tuh kita memiliki keberanian untuk mengambil sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Oke, lanjut yang ke poin 6 yaitu work hard atau bekerja keras. Di sini cobalah menjadi orang yang productive worker. Dalam artian lain itu orang yang terampil dalam bekerja. Oke, yang ketujuh adalah priority comes first atau prioritas yang diutamakan. Di sini kita disuruh memilih antara yang mana penting dan harus kita lakukan atau penting dan tidak harus kita lakukan atau bisa kita legasikan kepada orang lain. Nah, di sini kita akan menentukan prioritas karena banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak ide yang harus kita realisasikan dan banyak orang yang masih ingin kita jumpai. Oke, lanjut yang ke-8 itu
tangguh. Arti ketangguhan di sini adalah cobalah untuk terus berjuang, mulai dari kegagalan, kritikan, dan penolakan. Ingat, kegagalan adalah guru dan mentor terbaik. Oke, lanjut. Yang ke-9 ini adalah healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Oke, yang pertama coba untuk relax, take it easy terhadap hidup. Cobalah untuk banyak bergerak. Terus yang ketiga, sempatkan berdiri 5 menit dalam kegiatan duduk. Ketika kalian nongkrong, cobalah untuk sempatkan diri kalian untuk berdiri 5 menit. 5 menit doang guys, nggak lama kok. Yang terakhir, perbanyak minum air putih. Oke guys, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah make it happen, jadikan itu kenyataan. Wujudkan, bertanggung jawablah untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Buat sesuatu, korbankan sesuatu, dan coba untuk disiplin. Investasikan diri Anda dalam pendidikan formal atau pribadi. Di mana ada harapan, impian akan menjadi suatu kenyataan. Oke guys, sekian dari saya. See you.